Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, masihkah ingat teman-teman dengan materi sebelumnya? Benar sekali, yaitu format asesmen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen dan kurikulum. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas. Kita pahami kembali bahwa dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen berperan memberikan informasi bagi pendidik, murid, dan juga orang tua. Secara khusus, tentunya asesmen digunakan guna menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, asesmen bisa digunakan di kelas secara multi arah. Asesmen bisa dilaksanakan dari guru ke murid, antar murid, dan diri sendiri. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, akan tetapi juga dilaksanakan sebagai bentuk upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Teman-teman sekalian, lantas, bagaimana keterkaitan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga asesmen? Capaian pembelajaran sendiri adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A, yang kemudian diturunkan pada alur pembelajaran yang memuat berbagai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik, dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Kemudian, karena murid merupakan pusat pembelajaran, bagaimana teman-teman melibatkan murid secara aktif di kelas? Di antaranya yaitu dengan mengajak seluruh murid melakukan asesmen mandiri atau self-assessment dan asesmen antar teman atau peer assessment. Kedua cara asesmen ini dilaksanakan oleh murid untuk melihat apakah rencana belajarnya berproses dengan baik. Salah satu contoh asesmen mandiri yang paling sederhana adalah tabel checklist. Rencana dan capaian artinya murid tahu benar apa yang mereka pelajari dalam kurun waktu tertentu. Tabel dibuat murid pada awal pembelajaran guna diisi selama masa pembelajaran berlangsung. Dan ketika pembelajaran berakhir, teman-teman bisa melihat pada kolom capaian ada angka 1, 2, 3, dan juga 4. Dalam contoh ini, angka 1 berarti kurang, angka 2 berarti cukup, angka 3 berarti baik, dan angka 4 berarti sangat baik. Pada tabel akhir checklist, murid akan menuliskan apa yang sudah mereka pahami, yang belum mereka pahami, dan bahkan apa yang harus mereka lakukan guna meningkatkan belajar mereka. Dengan asesmen mandiri ini, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana belajar. Dalam asesmen mandiri inilah murid dapat menemukan kelemahan dan juga kelebihannya. Selanjutnya ialah peer assessment atau penilaian antar teman, juga bisa melibatkan murid secara aktif. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah memberikan umpan balik kepada pendapat atau hasil karya teman. Contohnya, ketika salah satu murid melakukan presentasi, murid yang lain menyimak dan juga mencatat. Setelah itu, mereka bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan kekuatan, hal yang bisa ditingkatkan, dan sebuah pertanyaan. Penilaian antar teman bisa dilaksanakan dengan terbuka maupun tanpa nama. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang ditetapkan pada awal menjadi milik bersama karena mereka juga memantau pembelajaran yang telah mereka jalani. Lalu kemudian, apa kriteria dalam menentukan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai? Dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, kriteria ketercapaian pembelajaran pun berbeda-beda. Kriteria tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator asesmen yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Fungsinya adalah merefleksikan dan mendiagnosis tingkat penguasaan murid agar para murid dapat memperbaiki proses pembelajarannya. Yang perlu dijadikan catatan paling penting ialah kriteria ketercapaian pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. Alasannya, karena setiap murid ada pada kriteria pencapaian yang berbeda-beda. Artinya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi atau data bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.